Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Wahyudi. Ada Korina Azahra, ada Clara Audia Sekarwang Ningtyas, dan ada Indri Dwi Putri. Dan kami ingin mempresentasikan mengenai cerita rakyat Si Pitung versi Betawi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Latar belakang. Cerita rakyat yang populer di tanah Betawi umumnya berlatar cerita jagoan. Hal ini dilatar belakangi oleh keadaan Batavia yang dulu berada di bawah tekanan tuan tanah partikelir. Ketika itu masyarakat Betawi mengalami penjajahan ganda baik dari kolonialisme VOC atau Belanda dan juga dari tekanan para tuan tanah. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Betawi kemudian mengidolakan dan memunculkan tokoh-tokoh jagoan untuk membela rakyat kecil dalam proses mengingat dan melupakan. Menurut Atas tahun 2015. Salah satu cerita yang populer di Jakarta adalah Si Pitung. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cerita rakyat Si Pitung yang semula beredar dari mulut ke mulut kemudian hadir di masyarakat dalam beragam media, yaitu lisan atau pementasan, film, dan cetak atau buku. Hal itu menjadi salah satu sebab mengapa cerita Si Pitung muncul dengan beragam varian, mulai dari asal-usul, tempat kelahiran, kesaktian, hingga misteri kematiannya. Namun, pada dasarnya tokoh Si Pitung adalah simbol pemberontakan yang dilakukan oleh orang Betawi terhadap penguasa pada saat itu, yaitu VOC atau Belanda dan para tuan tanah. Biografi. Si Pitung adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bang Piung dan Pinah. Nama asli Si Pitung adalah Salihun. Ia baru merubah namanya setelah menjalankan aksi merebut harta orang-orang kaya untuk si miskin. Semasa anak-anak, ia berguru di pesantren di bawah bimbingan Haji Naipin hingga menjadi anak sayangannya. Oleh Haji Naipin, Si Pitung pun tidak hanya diajari mengaji dan pencak silat, tetapi juga ilmu kekebalan diri. Pada akhirnya Si Pitung tumbuh menjadi sosok yang cerdas, sopan, soleh, pemberani, dan suka menolong. Kali ini saya akan membahas cerita tentang Si Pitung. Si Pitung adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bang Piung dan Pinah. Nama asli Si Pitung adalah Saihun. Ia baru merubah namanya setelah menjalankan aksi merebut harta orang-orang kaya untuk si miskin. Semasa kanak-kanak, ia berguru di pesantren di bawah bimbingan Haji Naipin hingga menjadi anak sayangannya. Oleh Haji Naipin, Si Pitung pun tidak hanya diajari mengaji dan pencak silat, tetapi juga ilmu kekebalan diri. Awal kisah Si Pitung. Awal kisah Saihun atau Si Pitung menjadi Robin Hood dari Betawi bermula saat dirinya menjual kambing milik sang ayah di pasar Tanah Abang. Dalam perjalanan pulang, uang milik ayahnya tersebut dicuri oleh para bandit. Dibantu teman-temannya, Saihun berhasil menemukan para bandit dan mengambil kembali uangnya. Oleh para pencuri, Salihun justru ditawari untuk bergabung bersama mereka. Meski sempat menolak, Saihun akhirnya setuju dan sejak saat itulah ia menggunakan nama Si Pitung dan aksi pencuriannya dimulai. Aksi pencurian Si Pitung pertama kali diberitakan Hindia Belanda pada Juni 1892. Beragam pro dan kontra pun menyelimuti sosok legendaris Si Pitung. Beberapa pihak menyebutnya sebagai pahlawan sosial karena menyalurkan hasil curiannya untuk orang-orang miskin. Namun sebagian lainnya bersikeras bahwa aksi kriminal Si Pitung tetap tidak dapat ditoleransi. Terlepas dari kontroversi yang ada, aksi Si Pitung diyakini sebagai bentuk pemberontakan sosial terhadap penguasa pada saat itu. Kesaktian. Dalam menjalankan aksinya, Si Pitung kerap mempraktikkan kesaktian yang diajarkan oleh sang guru. Konon katanya, Si Pitung memiliki kemampuan untuk menghilang, mengubah diri menjadi ayam, dan menguasai kekebalan diri.
Pada beberapa versi cerita, rahasia kesaktian tersebut diyakini berasal dari sebuah jimat. Kendati demikian, koran Hindia Belanda mengungkap informasi yang dapat menyangkal kesaktian si Pitung. Ketika tengah menjalankan aksinya, si Pitung pernah tertangkap dan dipenjara. Beberapa bulan kemudian, si Pitung berhasil menghilang dari penjara dengan cara yang misterius. Setelah dilakukan investigasi, ternyata si Pitung berhasil kabur setelah seorang petugas penjara meminjaminya sebuah belincong atau linggis pencungkil. Akhir hidup si Pitung. Dari surat kabar Hindia Belanda, diketahui bahwa si Pitung menjalankan aksinya dan menjadi buronan Belanda selama kurang lebih 16 bulan. Setelah selama itu kesal karena tidak bisa menangkap si Pitung, pemerintah Belanda menggunakan cara yang licik. Mereka menangkap Pak Piung dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda bernama Scott Hein mengumumkan bahwa kedua orang tersebut akan dihukum mati jika si Pitung tidak menyerah. Berita itu sampai juga ke telinga si Pitung. Ia tidak ingin ayah dan gurunya mati sia-sia. Lalu ia mengirim pesan pada Scott Hein. Si Pitung bersedia menyerahkan diri jika ayah dan gurunya dibebaskan. Scott Hein menyetujui permintaan si Pitung. Pak Piun dibebaskan, tapi Haji Naipin tetap disandra sampai si Pitung menyerahkan diri. Pada Oktober 1893, Kepala Polisi Scott Avivi Hyde mendapat laporan tentang keberadaan si Pitung. Si Pitung akhirnya disergap dan tewas setelah terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Kabar mengenai tewasnya si Pitung dimuat dalam surat kabar berbahasa Belanda The Lokomotif edisi 19 Oktober 1893 dan koran Hindia Belanda edisi 20 Oktober 1893. Si Pitung kemudian dimakamkan oleh kepolisian Belanda di daerah Krekot dekat Pasar Baru. Berkat jasa-jasanya, banyak sekali orang yang mengiringi pemakaman dan mendoakannya. Meskipun ia telah tiada, si Pitung tetap dikenang sebagai pahlawan bagi rakyat jelata. Sampai sekarang, untuk rumah si Pitung selalu dijaga dan dirawat kebersihannya. Kali ini saya akan membahas analisis filosofis dari cerita rakyat si Pitung. Setelah melakukan penyelidikan, dapat dikatakan bahwa si Pitung menjadi pahlawan bagi rakyat miskin dan ancaman bagi penjajah Belanda. Bagi masyarakat Betawi, si Pitung direpresentasikan sebagai pahlawan karena sudah melawan omelenden orang-orang Belanda. Karena dari omelenden tersebut, orang Belanda meluncurkan perbedaan etnik atau hukum rimba pada masyarakat. Dan pada saat itu jumlah penindasan, pencurian, dan pembunuhan kian meningkat. Untuk orang miskin ditindas oleh penjajah Belanda, si Pitung hadir membantu orang miskin dari kesombongan orang kaya pada saat itu. Walaupun si Pitung tidak dipuja sosoknya, namun ia menjelma menjadi sosok pahlawan rakyat kecil karena ia menjadi buronan polisi kolonial yang citranya buruk. Aksi dari si Pitung ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan sosial terhadap penguasa yang sudah membuat rakyat atau orang miskin susah. Kepiawaian si Pitung menjadi daya tarik bagi masyarakat Betawi karena menjadi jagoan atau pahlawan dari penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda, sehingga merubah paradigma masyarakat pada saat itu bahwa kini mereka memiliki kekuatan untuk melawan penjajah. Jika yang sebelum-sebelumnya itu rakyat miskinnya hanya diam saja saat apa yang mereka miliki dirampas oleh penjajah, lalu kini hadirlah si Pitung dengan merampok kembali harta-harta yang sudah diambil, dan si Pitung memberikannya kepada masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin senang dan menghormati si Pitung karena membantu mereka. Karena kerendahan hati si Pitung terhadap orang miskin, akhirnya orang miskin menganggap si Pitung adalah pahlawan mereka. Hingga si Pitung sudah tiada, namanya masih disebut-sebut oleh orang-orang. Maka dari itu, cerita si Pitung ini selalu dikenang, hingga kini legenda tersebut diceritakan turun-temurun sehingga tidak ada habis dibahasnya.
Meski bagi masyarakat kecil atau miskin si Pitung telah menolong mereka, namun bagi Belanda apa yang dilakukan si Pitung adalah pelanggaran hukum. Karena itulah Pitung menjadi buronan hingga tewas ditembak mati oleh tentara Belanda. Meninggalnya si Pitung adalah kesenangan bagi penjajah Belanda karena si Pitung membuat penjajah Belanda kerepotan pada saat itu. Dan meninggalnya si Pitung adalah kesedihan bagi masyarakat miskin karena tidak ada lagi yang membela orang miskin di hadap penjajah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai cerita rakyat si Pitung versi Betawi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.